Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar agar kita punya bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kekasih-kekasih Allah, mengenali para kekasih Allah, untuk bisa lebih mudah menjalankan sunnah baginda Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan sebab kita semakin baik. Dan kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Atha'il As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 243. Qala al-Imam Ibn Atha'il As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini, amin. Beliau berkata, anta ma'al akwan ma lam tashhad al-mukawwina. Al-akwan jamak dari kaun. Kaun ini semua ciptaan Allah namanya kaun, karena kaun itu terjadi karena firman, karena kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah mengatakan kun fayakun, kun maka jadilah, maka menjadilah kaun ini. Maka dalam bahasanya kaun itu adalah yang terjadi dengan kun fayakunnya Allah, kaun. Anta ma'al akwan, engkau bersama makhluk, nggak akan sampai kepada Allah, akan terus kita terjerat dengan makhluk. Malam tashhad al-mukawwina, sebelum kita sampai kepada maqam musyahadah, bisa melihat Allah. Maksudnya musyahadah bil qalb, artinya sudah mengenal Allah dengan sesungguhnya. Maqam musyahadah. Nah, ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang maqam-maqam ini. Sehingga kalau orang maqam musyahadah, muraqabah, itu kan tatan tingkat tertinggi di saat kita membahas tentang pilar-pilar Islam. Ada 3 arkanuddin, pilar agama. Pilar agama yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, ihsan itu tingkat tertinggi. Orang mula-mula digelari Islam saja, berasyhadu illallah, kualitas imannya ntar dulu, baru setelah itu ditingkatkan kualitas imannya. Setelah dengan kualitas imannya lalu pengamalannya, sampailah dia kenal Allah sampai maqam namanya ihsan, yang dikatakan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sehingga di dalam beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Dan ini berat, akan tapi ada berikutnya. Jika kita memang belum bisa melihat Allah, karena melihat Allah kita nanti di surga, maka paling tidak sadari bahwa Allah setiap detik, setiap saat melihatmu. Ini maqam muraqabah. Maqam muraqabah dan musyahadah, merasa bahwasanya dia dilihat oleh Allah terus. Sehingga bagaimana gerak-geriknya nanti, selagi seseorang sadar dirinya dilihat oleh Allah, maka ketahuilah akan benar jalannya. Dia mau bermaksiat, ia bisa bermaksiat.
akan tapi mudah kembali kepada Allah karena sadar dia dilihat oleh Allah. Kita manusia biasa, tidak mungkin kita sampai ke makom maksum, ismah, terjaga dari dosa tanpa melakukan dosa. Tidak, kita adalah manusia, setinggi-tingginya manusia biasa. Kita mendapatkan makom namanya makom hifid, bukan ismah, dijaga oleh Allah. Maka para kekasih Allah tuh makomnya makom hifid, bukan ismah. Kama anal anbiya ma'sumun fa innal awliya mahfudun, dikatakan oleh para ahli tasawuf. Kalau para nabi itu kan maksum, tapi kalau para kekasih Allah mahfud, terjaga. Dia bisa dosa tapi segera kembali kepada Allah. Kalau berdosa tidak keras kepala, tidak membangkang, cepat menyesal, menangis. Itu para wali. Jadi wali bisa saja dosa tapi cepat kembali kepada Allah. Nah, para kekasih Allah lah, manusia biasa, bukan nabi, untuk menggapai makom tinggi yaitu mengenal Allah. Sehingga kalau orang ma'al kaun, ya, kalau sudah menyaksikan mukawwin, sang pencipta, kenal sang pencipta dengan sesungguhnya, kenal Allah dengan serius, maka apa yang terjadi? Lanjutannya, fa idza syahadtah, kalau engkau sudah sampai makom musyahadah. Musyahadah ini ada hubungannya dengan istilah yang juga sering dibahas di dalam dunia tasawuf, adalah wahdatus syuhud. Ada sebagian mengatakan wahdatul wujud, akan tapi lebih mudah untuk difahamkan adalah wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud itu adalah kecerdasan pandang, sehingga mudah menyaksikan Tuhan biarpun tidak dilihat oleh matanya, karena kecerdasan, ketangkasan cara pandang akal dan hatinya itu cepat. Contoh, Anda seorang istri yang rindu untuk menanti suami. Anda sudah tahu suami Anda motornya merah, dan Anda menanti-nanti. Anda lagi beli sayur di depan jalan, tak taunya Anda noleh, motor merah sudah ada di depan rumah. Apa artinya? Artinya suaminya sudah datang. Kalau Anda memang cerdas hati Anda, langsung buku-buku, cepet bu sayurnya. Kenapa? Suami saya datang. Tukang sayur kan, mana nggak kelihatan? Oh nggak tahu, aku melihat motornya, baru kelihatan motornya, sudah kelihatan suamiku. Itu kan cerdas pandang. Dengan Allah pun juga demikian. Kalau memang kita cerdas pandang kita, pikir kita, hati kita, melihat apapun akan kenal, menghantarkan orang tersebut untuk melihat Allah. Jadi melihat Allah bukan melihat bentuk, karena Allah adalah bukan jisim. Allah laisa kamitslihi syai'un, akan tapi langsung. Maksudnya kalau melihat sesuatu langsung, oh Allah. Tidak melihat gunung menjulang tinggi, kecuali yang ada di hati adalah agungnya sang pencipta. Lihat cacing di dalam tanah, oh luar biasa sang pencipta. Cacing pun diberi makan. Kemudian melihat cicak, dia akan terkagum-kagum. Cicak tidak bisa terbang, makanannya nyamuk yang terbang. Kan aneh, mestinya nggak begitu. Bagaimana dia akan menangkapnya? Tapi Allah kirim dan kenyang, beranak pinak cicak di rumah kita. Selalu berpikir kenal Allah, Allah, Allah. Sehingga di saat kaya pun dia kenal Allah dengan syukurnya. Di saat sempit rezeki pun kenal Allah dengan kesabarannya. Dikit-dikit Allah. Itulah maqam musyahadah. Sehingga tidak melihat sesuatu kecuali langsung Allah. Seperti itu. Nah ini maqam luar biasa. Sehingga kalau kita sudah menyaksikan Allah, kenal Allah, maqam musyahadah, maka al-akwan ma'ak, semesta akan bersamamu. Jika serius kita dengan Allah, maka ketahuilah Allah akan jadikan semesta ini akan tunduk kepada kita dengan ketundukan yang khusus. Kita tahu bahasanya Allah menciptakan semesta ini adalah untuk kita. Allah sakhir, Allah sakhar, Allah mentasakhir, Allah menundukkan semesta untuk kita. Lautan lepas untuk manusia. Allah kembang biakkan, Allah ciptakan di dalamnya ikan yang tidak pernah habis, setiap hari diambil untuk manusia. Bumi dihamparkan untuk tumbuhnya biji-bijian dan seterusnya untuk manusia, ditundukkan untuk manusia.
Ternyata angin berhembus pun untuk memindahkan bunga-bunga, putik bunga, untuk bisa membuahi bunga-bunga yang lain agar menjadi buah-buah, dan seterusnya. Semuanya untuk manusia. Ini adalah secara umum. Tapi nanti ada tazkir khusus. Allah tundukkan secara khusus dunia ini untuk manusia yang kenal Allah. Manusia yang kenal Allah. Jadi kalau orang sudah kenal Allah, maka akan ditundukkan al-akwan ma'ak. Semua semesta ini akan bersamanya, akan tunduk kepadanya. Biasanya ini para ahli tasawuf menerjemahkan hikmah ini ada dua cara. Yang pertama bicara tentang keramat seorang kekasih Allah. Kekasih Allah itu punya karomah. Jadi kalau sudah punya karomah itu, lihat, dia keluar dari kebiasaannya. Jadi apapun tidak ikut aturan hukum yang sudah berlaku. Hukum kausal apa hukum sebab akibat. Namanya khariqunil adati. Keluar dari kebiasaannya, sehingga tiba-tiba bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Keramat para kekasih Allah. Sebagian menerjemahkan hikmah ini seperti itu, bahwa kalau kita sudah dengan Allah, lihat, apapun yang kita inginkan akan mudah terwujud. Akan tetapi sebagian ulama tidak menghendaki pensyarahan hikmah ini dengan cara itu. Karena apa? Amat sedikit nanti kalau begitu. Orang-orang yang dengan Allah itu sedikit sekali. Orang yang kenal Allah lalu Allah dijadikan oleh Allah semesta dengannya hanya sedikit. Sementara kita tahu bahwasanya ada orang, masalah prosesnya ya, ada orang dia nggak pernah bekerja, tiba-tiba dia diam, langsung Allah beri duit 1 miliar. Yang satu lagi tiba-tiba dia buka toko, bekerja, Masya Allah, nyantai, dapat duit 1 miliar. Hasilnya sama, punya duit 1 miliar. Serambi Gria Al-Quran dipersembahkan oleh Baitul Mal Gria Al-Quran BNGK. Mari dukung siar Al-Quran di Suara Muslim dengan menjadi donatur BNGK. Hubungi 0878 4146 8090. Di dalam kacamata iman ini semuanya sama. Artinya apa? Duit 1 miliar ditundukkan Allah untuk orang ini. Cuman kalau bicara tentang keramat yang aneh-aneh ini kan jauh, kayak semacam orang hanya apaan itu kan begitu. Biarpun karomah harus kita yakini ada keramat, akan tapi kita lebih ingin menggiring kepada yang kedua tadi, bahwa kalau sudah kita kenal Allah, lihat, Allah akan berikan kemudahan dalam urusan semuanya. Kita tidak akan disibukkan oleh dunia. Ya, nyata itu, kalau sudah orang dengan Allah, dia tidak akan disibukkan dengan dunia. Dunia akan betul-betul khidmah, akan menjadi abdi bagi dia, dan dia tidak menjadi abdi dunia. Itu hakikat kalau sudah orang kenal Allah dengan sesungguhnya. Al-akwan ma'ak, semesta akan bersamamu. Kita mulai dari pemikiran yang sangat sederhana. Jadi begini, ada orang kaya raya tapi tidak kenal Allah dia. Akan tapi bagaimana kehidupannya? Seolah-olah dia menikmati ini itu dan sebagainya, tanpa ia sadari sesungguhnya dia telah menjadi budaknya dunia. Dia tidak menggunakan dunia untuk apapun kecuali dia ngejar dunia. Dikuasai oleh ketamaan, nggak ada puas-puasnya. Nggak akan digunakan dunia untuk kebaikan. Bahkan dia tidak punya kepikiran tentang bagian masa depan, hanya berambisi untuk mengumpulkan dunia. Ternyata kekayaannya pun tidak menjadikan dia bersyukur. Lihat, tidak bersyukur dia. Seperti disabdakan Nabi, ada orang-orang kayak begitu, kalau dikasih 1 lembah emas dia minta lembah yang kedua.
Dikasih lembah yang kedua, minta ketiga, sampai mulutnya penuh dengan tanah, di liang lahat baru diam untuk manusia. Tamak itu rakus, tersiksa, kefakiran yang tersembunyi di balik kekayaan. Kerakusan, nggak kenal Allah, rakus kan nggak kenal Allah. Tapi si kaya yang dia kenal Allah, subhanallah, dunia betul-betul bagi dia adalah nikmat luar biasa. Kegembiraannya bukan di saat dia bisa makan dengan keluarganya ke sebuah resto, atau bisa berrekreasi dengan keluarganya di mobil mewahnya. Akan tapi ternyata kegembiraan yang sesungguhnya bisa terjadi di saat dia bisa membangun 1-2 masjid, dia membangun pesantren, dia menyantuni fakir miskin. Lihat, luar biasa, lihat keindahan dia. Jadi dia tidak diperbudak oleh dunia. Hilangnya dunia bagi dia adalah biasa-biasa saja, tidak pernah tersiksa di saat dia kaya, karena sudah dengan Allah. Maka jadilah Anda orang kaya yang dengan Allah, sehingga Anda tidak menjadi budaknya dunia, tapi dunia betul-betul akan Anda gunakan untuk kesenangan Anda, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Begitu juga di saat dirundung kesusahan, kefakiran. Baik, seorang yang kenal Allah, dia tidak pernah tersiksa dengan kefakiran. Hidupnya hanya dengan rumah yang sederhana, bisa mungkin kita sebut dengan gubuk reot, tapi di hatinya tidak pernah dikuasai oleh ketamaan, tidak pernah dia melirik rumah bangunan megah tetangganya lalu dia ingin. Nggak tersiksa dia, nggak pernah tersiksa dia. Tetangganya beli itu nggak biasa saja kan bang, di dalam hatinya tidak ada ketamaan, di situ nggak ada. Tetapi lihat, apakah jaminan orang yang fakir lalu pasti tidak tomak? Oh, alangkah banyak si fakir terkuasai ketamaan. Lihat, si fakir nyungsep, tamaknya luar biasa. Lihat, cari duit 300.000 berani nggak sholat dia. Nah ini kan tersiksa dia. Sudah begitu berani nyolong, kan begitu. Jadi permasalahan dia tidak kenal Allah. Tapi kalau sudah kenal Allah, lihat, dunia tidak akan menjadikan dia tersiksa, tidak akan menjadi budak dunia dia, baik di saat kaya atau di saat dia fakir. Agar dia tidak tahu nasib kita, dunia itu fakir atau kaya. Tapi kita harus bercita-cita semua untuk kaya di dunia. Di akhirat, di dunia boleh kita berusaha untuk menjadi orang yang cukup. Tapi ketahuilah, kekuatan hati kita yang kenal Allah itu menjadikan dalam keadaan apapun kita di dunia, kita tidak akan merasa tersiksa oleh dunia. Kenapa? Kita sudah kenal Allah. Dunia dengan kita, maaf, maksudnya dunia dengan kita bisa kita atur, tidak boleh ganggu saya. Misalnya apa? Oh ini urusanku gitu loh, oh, di tanganku, gampang ngatur gitu. Jadi tidak pernah dia ngejar juga jabatan sampai masya Allah berantem sama saudaranya hanya pengen jadi ketua RT, lurah, gubernur, presiden misalnya. Nah tapi kalau orang sudah kenal Allah, nggak akan masuk dalam konflik-konflik karena dunia, sehingga hidupnya di dunia seperti sudah di surga sebelum masuk surga. Makanya kalau sudah insyahatta, kalau engkau sudah menyaksikan Allah, kenal Allah dengan sungguhnya, kanatil akwanu ma'ak, maka jangan ragu, semesta akan bersamamu. Ini adalah gamblang syarah yang sederhana sekali. Kita tidak akan mensyarah yang berat tentang keramat, nanti semua orang nggak bisa punya itu. Nanti ada sebenarnya, oh kalau sudah ini, sebagian kata, tadi tafsir yang pertama ini memang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang awam seperti kita. Karena apa? Keramat, kalau cengking nggak nyengat dia, wah, oh kenapa? Ditusuk nggak apa-apa. Wah ini repot ini kalau pakai keramat-keramat model begitu. Sudahlah, nggak usah bahas yang aneh-aneh begitu sih. Kita pengen bahas saja di saat kaya syukur, enak kita, sedekah mah seneng banget. Bahkan cita-cita saya kurang banyak, saya bangun 10 masjid, saya pengen terjadi tahun depan 20 masjid, saya bangun pondok pesantren 2, 3, 5, saya bantuin fakir miskin 1000, 2000, terus semangat. Lah ini kita inginkan, bukan terbang di awang-awang. Makanya banyak pensyarah ini bicara tentang keramat yang untuk orang istimewa begitu. Wah ini sempit. Ya betul syarah itu, karena tapi Imam Ibn At-Al-Sandari itu menggiring kita itu semuanya, bukan orang-orang khusus itu. Bahasanya kalau engkau sudah dengan Allah, lihat, dunia tidak akan mengganggumu, tidak akan mengganggumu, tidak akan merusakmu, akan tapi justru dunia itu menjadikan dirimu senang. Bahkan di dunia sudah senang, di akhirat senang. Senang itu bukan berarti di saat memiliki loh ya. Apakah semua yang memiliki itu adalah senang? Oh enggak, ada memiliki sedih. Orang dia diikat dengan dunia. Ada kesedihan di saat dia memiliki, di saat nggak punya nggak sedih. Dua kawan
ada kawan. Yang satu kaya raya, satu fakir. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Duit 1000 pun nggak ada. Yang satu duitnya banyak, emas intan permata. Dua itu main bersama bareng pergi ke kota. Dengar kabar bahwasanya apa? Oh, di kampung kita ada penjarahan, perampokan. Yang gelisah siapa? Yang punya duit. Yang nggak punya duit tenang aja, nggak mau ngapain, mau ngambil aja. Jadi ternyata kegelisahan itu bukan saja di saat orang itu nggak punya, yang punya pun bisa saja gelisah. Akan tapi kalau sudah kenal Allah, tidak ada kegelisahan. Maka dari itu ayo kita semuanya mengenal Allah. Dan karomah yang sesungguhnya adalah keramah yang luar biasa, bukan karamat banyak. Kita sering dicekoi dengan kisah-kisah keramat yang tidak ada hubungannya dengan akhlak mulia. Jadi duit, pasir jadi beras. Ini ulama sudah menjelaskan keramat yang paling istimewa adalah Anda istiqomah. Jadi kalau sekarang lagi jomblo seneng ngaji, setelah menikah harus rajin ngaji, itu keramat. Ini sudah dikunci sama Buya, karena banyak jomblo kelihatan waktu ngaji, setelah nikah nggak ngaji lagi di sini. Ini dulu di saat duitmu sempit, setelah kaya raya semakin rajin ngaji. Begitu. Tahajud, ibadah. Jadi keramah yang paling dahsyat adalah istiqomah. Kalau Anda bisa istiqomah, keramat itu. Karamah itu adalah, karamah artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Coba, kalau tiba-tiba dari ketiak ini keluar beras, keramat, ini manfaatnya apa sih coba? Jadi amal jariah buat saya di akhirat. Tapi kalau keramat Allah berikan kepada kita, bisa istiqomah tahajudan, jadi pahala dong. Beras. Kita sering dicekoi dengan model-model keramat-keramat begitu, sehingga kita sering menukil kisah-kisah para ulama bukan dari sisi ilmunya, sisi akhlaknya, tapi hanya sisi keanehan aja. Jadi kalau belum punya keanehan, kayaknya bukan wali. Maka coba perhatikan ulama-ulama yang cenderung sangat bermanfaat untuk umat, hampir tidak dinukil dari mereka tentang keanehan-keanehan. Coba Imam Syafi'i, ayo dengar keramat apa? Pernah terbang di awang-awang? Imam Nawawi, ayo pernah terbang di awang-awang ceritanya? Yang nggak ada. Karena apa? Keramat sebenarnya yaitu ilmu yang bermanfaat, itu karamah. Jangan sekarang kita itu gampang cerita ini orang bisa begini, bisa terbang. Kalau terbang hari ini gampang, saya beli tiket 500.000 Jakarta Surabaya terbang kok pusing. Mau saingan terbang? Jalan di tembok kalah sama cicak kita. Sudahlah, kita lupakan dengan model-model begitu. Kita perlu memahami karamah yang sesungguhnya adalah Allah berikan keistiqomahan kepada Anda. Mungkin Anda berkata, tapi saya sering dosa. Tapi ternyata Allah milih Anda. Anda pernah berdosa, melakukan kesalahan, tapi kenyataannya dengan kesalahan yang Anda lakukan, Allah tidak putus Anda dari kebaikan. Anda masih sering berderma, Anda masih tahajudan, berarti Anda masih dipilih oleh Allah. Tinggal bertobat secepatnya. Ini itu karamah. Kita dosa, tapi ternyata Allah sayang, nggak diputus. Coba kalau Allah marah lo putus gara-gara dosamu, nggak boleh lagi ke sini, nggak boleh ke masjid, nggak boleh tahajudan. Enggak, Allah maha kasih. Makanya lihat, kita ingin membahaskan, kita ingin alihkan pensyarahan ini adalah sisi bahwasanya karamah yang sesungguhnya adalah ini. Sekarang ini kita sering cerita dari mbah saya bisa begini-begini, wah bang ini, wah ditusuk nggak apa-apa, punya ilmu kebal dan sebagainya. Ini dan sudah sekarang perlunya ilmu tebal, duitnya bersedekah yang banyak, bukan kebal badannya. Itu loh kita karomah itu, kebal-kebal kan orang pengen mati syahid. Jadi disinilah, jadi kita semakin kenal Allah, jadi apapun Anda lihat, Anda akan merasa nyaman. Anda kaya raya luar biasa, kegembiraan adalah banyak di saat Anda menikmati harta Anda, beli makanan, rumah Anda senang. Tapi ternyata di saat Anda bisa berbuat baik dengan harta Anda, jauh lebih senang. Karena apa? Dunia ini sudah bersama Anda, jadi pendukung kebahagiaan Anda. Tidak akan terseksa dengan rebutan kekuasaan, tidak akan terseksa dengan rebutan waris, tidak akan terseksa dengan dusta di dalam kita jual beli. Tidak, karena sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta ma'al akwan malam tashhadil mukawwina. Kalau selagi kita belum kenal Allah dengan benar, kita akan sibuk direpotkan dengan urusan dunia. Semuanya dunia, dengan keluarga berantem, kakak beradik musuhan warisan karena belum kenal Allah.
padahal dia ustadz, alim di otak saja hatinya tidak kenal Allah, sehingga biarpun ustadz gede rebutan waris kantin pondok. Itu ada ustadz muda rebutan kantin pondok sama abangnya nggak tegur sapa, padahal dua-duanya alim besar. Kenapa? Karena tidak kenal Allah. Kenal Allah dengan hatinya. Fa idza syahadtahu, kalau kita sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, lihat semesta ini akan jadi pendukung kebahagiaan kita. Di saat kaya pun kita begitu indah dengan kekayaan, di saat fakir pun tidak tersiksa dengan ketidakpunyaan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, kecukupan di dunia dan kesenangan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tertipu dengan dunia, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya, dan semoga Allah memilih kita menjadi kekasih-kekasihnya, dan semoga Allah memberikan pada kita keramat-keramat yang sesungguhnya, yaitu keistiqomahan dalam kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhi kemaksiatan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bissawab.